tidak mau bersusah payah berangkat ke majelis ilmu, menghadiri majelis taklim, tidak mau bersusah payah menuntut ilmu, dipastikan sisa usianya dipastikan dalam ketidaktahuan. Naudzubillah min dzalik. Lah makanya untung jenengan iki jam 09.00 wis mulai, setengah 10 bar. Gitu Pak. Kalau mau dipesini beliau, telepon kapan itu ya? Ustaz, pokoknya nggak lama-lama. Penting nanti habis tahlilan sama ceramah dulu terus makan-makan. Setuju Pak. Yang paling penting makan ini dulu. Gitu. Wah, subhanallah. Pasti ngurung mangan itu. Nggih kalau dipeseni. Kenapa begitu banyak perkataan ngalor ngidul sampai mulai malah lali? Nggih betul. Tapi Sayyidina Umar mengatakan ada orang yang berangkat ke majelis ilmu rela duduk meskipun capek, rela duduk meskipun loro pinggang. Ala amruhu ila izzil akhirah wad dunya. Dipastikan panjenengan semua akan diberikan kemuliaan di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Niki kok ketok itu mau kabeh niki ya Pak. Sing nang gak enak belas. Napa musola niki penghunine tua-tua semua, Pak? Lah tak delok sing sebelah kiri, Lon. 60 lebih kok. Sing kene yo ngono, Pak. Oh. Mantep iki musola disampeyan iki Pak Uli ya. Alhamdulillah. Tenang insyaallah Pak. Sisa buat panjenengan semua berkah insyaallah. Insyaallah yang hadir malam hari ini keluar dari sini dosanya dibersihkan oleh Allah. Amin. Nggih, Pak, ngapunten. Kalau ada majelis seperti ini, malaikat ikut kumpul bareng kita. Ketika kumpul, Allah berfirman kepada malaikat, "Wahai malaikatku, catat orang-orang yang ada di majelis itu adalah orang-orang yang aku ampuni, orang-orang yang aku ridhoi." Amin ya rabbal alamin. Pak, tapi ngapunten, malaikat niku paham. Malaikat dawuh dengan Gusti Allah, ya Allah, yang hadir itu ada yang tidak niat ngaji, pengen ngenteni iku. Pengen ngenteni iku, bahkan ngapunten, sing teko niku wau enek sing kebiasaane tukang ngrasani tanggane. Enten teng mriki, Pak? Mboten enten? Alhamdulillah ndak ada Pak Ustaz. Enten teng mriki, Pak? Gak ada sing ngaku. Nek kono akeh, Pak. Bibite kok kene tapi. Tapi enggak usah khawatir, kata Allah napa? Wahai malaikatku, saya sudah berjanji, hum al-qaumu la yasqa fihim jalisuhum. Semua yang hadir itu catat dia sebagai orang-orang yang aku ampuni, sebagai orang-orang yang aku ridhoi. Alhamdulillah. Jadi tenang mawon, mulai dosa entek, sesuk-esuk mulai rasan-rasan maneh. Setuju Bu? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashfili dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashfili بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين amin amin ya rabbal. Makanya mau wales Pak, tekun pengajian itu nonton niku.
Sebab sekali duduk di majelis taklim kemudian kita pulang, dosa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Saya punya teman Pak, jadi beliau ini dulu waktu masih muda susah hidupnya. Terus sekarang ketika sudah hidupnya mapan, duitnya wakeh, mobilnya wakeh, omahe apik, orang tua sudah wafat. Terus dia nanya, Ustadz, saya nyesel ketika orang tua saya masih ada, saya belum bisa berbakti dengan orang tua. Tapi sekarang beliau sudah wafat, saya pengen nyenengin orang tua saya nggak bisa. Bagaimana cara berbaktinya? Ribut Pak. Sedekah. Salah satu cara berbakti yang paling gampang ketika orang tua sudah wafat adalah duduk di majelis taklim dan memperbanyak melakukan amal ketaatan kepada Gusti Allah. Loh nggih Pak? Jenengan ketika duduk di majelis taklim, ketika ibadah, melakukan ketaatan, percaya atau tidak percaya, amal perbuatan kita, amal soleh kita, pahalanya ngalir kepada kedua orang tua kita. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi menyampaikan begini, kullu amalin sholihin ya'maluhul walad. Setiap amal soleh yang dikerjakan seorang anak, yuhmalu thawabuhu li abawaihi, dipastikan pahalanya ngalir kepada kedua orang tuanya, walau lam yad'ulah, mesti anak itu tidak meniatkan pahalanya untuk orang tua. Alhamdulillah. Jadi saat ini wayahe nandur, jenengan usia wis 60 gitu, 70 nandur Pak. Dengan kita beramal sholih, otomatis pahalanya ngalir buat ibu bapak kita. Loh terus besok piye Ustaz? Kalau saya udah wafat gimana? Gak usah khawatir Pak. Kebaikan yang kita lakukan hari ini adalah ibarat kita nanam, dan nanti akan dipersiapkan anak-anak kita pun melakukan hal yang sama. Amin. 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 Serem banget suaranya. Niku bau mikungin ada bau. Anu iuran ngeten. Masing-masing. Oh, Pak. Gue sing gede gak usah dibongkar, Bu, diadayan. Sing paling kemudian diadayan harus dipangan barengnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dengan kita duduk di majelis taklim seperti ini, maka kita tergolong anak yang birrul walidain. Kenapa? Karena kita mentransfer pahala buat kedua orang tua kita. Alhamdulillah. Makanya Pak Yasinan ojo leret gitu, tahlilan budal, tenang mawon. Kok kita sekarang nanam, nanti kita juga bakal panen. Tapi lek sampean gak nandur duren, tiba-tiba jiko duren jenenge nyok. Napa? Nyok? Allah. In ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, cepat atau lambat kebaikan itu akan kembali kepada kita. Wa in asatum falaha, begitupun sebaliknya. Kalau kita berbuat buruk kepada orang lain, cepat atau lambat keburukan pun akan kembali kepada kita. Jadi milih ngelakoni api, apa milih ngelakoni elek. Nggih Pak. Nggih Pak. Tenang mawon, bismillah. Kita nggak lama Pak, umur 60, 70, 80, 90, 100 meninggal. Enten betul? Enten betul? Enten wong umur 17 tahun meninggal ya enek gitu. Kabeh sing teko niki bakal mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa yang di kanan mati. Ayo Pak, banter Pak. Kompak-kompak. Yang di kanan mati, yang di kiri mati, yang di depan
silahkan duluan. Jamaahnya, loh, kena suaranya mana? Jamaahnya Sehat. ustadznya Sehat. loh, ustadznya malah buatan wah. Masya Allah, itu makmur istimewa. Aduh, kok ini ditungane mati. Allah, insya Allah sedaya panjang umur. Amin. Pokoknya kok jenengan sih seneng guyon, Mbak, seneng guyon ngeten niki silaturahim dipastikan umure dawa. Nggih, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang menginginkan dimudahkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka selalulah menyambung silaturahim. Makanya kalau tonggo sing rukun ya Bu, enek tonggo repot sampai ewangi nggih, ojo malah mau berdua ya saya enek tonggo repot mau rasanya mau ewangi Bu, ewangi mangan bagus. Alhamdulillah. Pun itu menit tekas Pak. Jadi kalau waduh, jadi mau dilo, saya ngomong lagi lo setengah 10 kurang gitu loh. Mulai jam 9 jadi sedilo. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi itu ala amruhu ila izzil akhirah. Siapa yang mau bersusah payah duduk di majelis ilmu, menghadiri majelis taklim apapun bentuknya, ala amruhu ila izil akhirah wa dunya, dipastikan dia bakal dimudahkan Allah dunia sampai akhirat. Amin. Amin. Amin ya rabbal Amin. Makanya mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikilku keringingin Pak. Niki tandanya kondang wis Pak. Riyen niku Pak dulu. Saya pulang pesantren 2017 itu berat 73. Niku ngoten niku wau sak jam setengah tahan. Bahasan saya ini berarti 99. Pak. Setengah jam wis keringingin mriki. Arep diet mboten saged diet. Mantun acara mesti mangan. Kayak mangane ora awan, mangane bengi. Gitu. Mari mangan mulai turu, dadi dagingnya Pak. 99 alhamdulillah. Tapi bojoku urung sambat tadi seaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon niku yang pertama. Yang kedua, Isra Mi'rajnya Nabi berawal dari mana Pak? Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwas sami'ul Basir. basir adim alim. Sebenarnya sing ndi? Basir. Basir sing mriki. Adim basir sing mriki. Basir. Wes bener. Karena sikap nyelo semua ngene kok. Innahu huwas sami'ul basir. Peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi kalau dikaji semalam 2 malam nggak selesai. Tapi singkatnya, perjalanan yang mulia ini berawal minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjidil Aqsa. Itulah yang disebut Isra, perjalanan Nabi di malam hari.
Selesai. Kemudian kata mi'raj, mi'raj itu naik, Pak. Makanya ketika seseorang sholat, ibadah, itu disebut as-sholatu mi'rajul mu'minin. Orang yang sholat itu sedang mi'raj kepada Gusti Allah. Makanya Nabi mi'raj itu naik dari langit 1 sampai ke langit tingkat 7. Ditemani siapa, Pak? Malaikat Jibril. Sampai di situ berhenti Rasulullah dengan malaikat Jibril, dan kemudian Rasulullah dipersilahkan naik sendiri oleh Sayyidina Jibril, naik kemudian Sidratul Muntaha. Niki langit keberapa, Pak? Halo, Pak, 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 Bu, Pak, Bu. Dari langit ke tingkat 7 naik ke langit tingkat 8 disebut dengan Sidratul Muntaha. Sampai di situ berhenti belum, Pak? Rasulullah berhenti belum? Naik lagi. Ars, langit tingkat 9. Langit tingkat 9 naik lagi. Mustawa, langit tingkat 10. Dan terakhir di langit tingkat 11 yang disebut dengan Hadratul Qudus, disitulah Rasulullah menerima perintah yang namanya sholat. Berat, Pak Uri. Kanjeng Nabi itu berat, gitu. Bayangkan, Pak, dulu, Pak, kita pagi ngobrol sama temen, terus sore temen nelpon, saya lagi di Bali, dikira orang gila, karena dulu belum ada pesawat, gitu. Tapi sekarang ketika sudah ada pesawat, pagi di L2, sore di Bali, bisa nggak? Bisa. Lihat, peristiwa Isra-nya Nabi menjadi inspirasi para ilmuwan untuk kemudian menciptakan yang namanya pesawat. Dulu belum ada pesawat, Rasulullah sudah melakukan itu. Berangkat minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemudian naik dengan Sayyidina Jibril sampai di langit yang ke-7, dan kemudian Jibril mengatakan, wahai Muhammad, aku hanya mengantarmu sampai di sini. Rasulullah sendirian dan hanya satu makhluk yang pernah sampai tembus ke Hadratul Qudus di langit tingkat 11. Dialah yang hari ini kita peringati maulidnya, kita peringati apa? Isra Mi'rajnya. Ketika zaman itu, Pak, banyak orang yang menganggap Rasulullah gila. Orang yang tidak percaya dengan Rasulullah mengatakan, coba wahai Muhammad, angkat kakimu, betul. Jadi begini, diangkat satu, angkat dua-duanya, angkat dua jatuh. Nah, berarti cerita Rasulullah dianggap bohong. Tapi lihat, ada satu sahabat yang pertama kali percaya. Dialah sahabatnya dan juga mertua Nabi yang bernama Sayyidina Abu Bakar. Ceritanya memang seperti itu, Pak, penuh ikhtilaf. Hasan Al-Basri mengatakan bahwa Isra-nya Nabi ketika berada di Hajar Aswad digoyang malaikat Jibril, dijemput dibawa keluar masjid. Tapi istrinya beliau, Siti Aisyah, mengatakan malam itu Rasulullah sedang berada di dalam kamar. Ini ujian buat kita. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Yang penting kita meyakini bahwa Isra dan Mi'rajnya Nabi adalah benar. Baik? Modal iman niku insya Allah sholati jenengan enteng. Kenapa? Karena meyakini bahwa Isra Mi'rajnya Nabi benar dan kemudian menerima perintah sholat, maka sholat yang kita lakukan insya Allah enteng. Kenapa? Karena kita yakin. Gimana? Ya nggak, Pak Bos? Iya. Tapi kita benar nggak ya Isra Mi'raj itu ya? Uang menerima perintahnya saja ragu, bagaimana mau sholatnya bisa yakin? Nanti jadi sampai di Hadratul Qudus, kemudian Rasulullah menerima perintah yang namanya sholat, disingkat 50 waktu menjadi 5 waktu. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Kira-kira Pak, lek 50 waktu sempat kerja boten? Gak sempat, mau 5 waktu keteteran awake dhewe gitu. Oh, keteteran. Keteteran. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Pun niki lho salat. Kok kita yakin bahwa peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi itu benar, insya Allah jenengan diparingi gampang, ngelantai sholat diparingi enteng. Alhamdulillah. Pak, ngapunten, siapa-siapa saja yang menjaga sholat 5 waktu, niki dawuh Kanjeng Nabi, man hafadha ala sholati akramahullahu bi khamsi khisalin. Siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka dia dimuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama apa? Yurfa'u anhu dzikul aish. Dihindarkan dari kesulitan hidup. Alhamdulillah. Uripe digawe gampang. Amin. Pokoknya sholatnya dijogo, sholat 5 waktu ini dijogo, dihindarkan dari segala kesulitan hidup. Amin. Tenang mawon, penting sholatnya ditandani Pak. Penting sholatnya ditandani, insya Allah urusan yang lain digampang nih kali Gusti. Malah terhadis kucing ada. Tafarraq li ibadati amlak sadraka ginan. Wahai manusia, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Amlak sadraka ginan. Aku akan buat hatimu penuh dengan rasa cukup. Alhamdulillah. Sehingga nikah tenang itu napa to Pak? Gerangsang. Ini betul. Aku ini pengen macem-macem. Nah itu gak tenang. Tapi kok sholatnya ditandani, waktunya sholat, insya Allah yurfa'u anhu dzikul aish. Dihindarkan dari segala kesulitan hidup. Kalau taklet Pak, ngapunten nggih, sampai diparingi duit 10 juta cukup, karo duit 5 miliar kurang, pilih di 10 juta cukup. Bagus, sing mriki jenengan Pak diparingi 10 juta cukup apa 5 miliar kurang? 5 miliar cukup. Masuk iku. Tak kira sing milih ngono ning kono tok wae. Sing ngajeng dikasih 10 juta cukup, 5 miliar kurang. Pilih sing ndi Pak? Cukup 10 juta cukup. Jadi kan kayak ambak ya Pak. 5 miliar cukup. Itu gambaran betapa kalau kita menghambakan diri kepada Allah, seberapapun rizkinya dibuat cukup kali Gusti Allah. Maka tafarraq li ibadati amla sadraka ginan. Luangkan waktu mahal manusia, sujud ibadah kepadaku, amlak sadraka ginan, aku akan buat hatimu cukup. Alhamdulillah. Pun yang kedua, sapa wong sing jaga salat 5 waktu, yang kedua napa? Wa'adzabul qabri. Insyaallah jenengan wancine wafat diselamatkan dari siksa kubur. Alhamdulillah. Ngapunten Pak, ngapunten Pak. Bu Ibu, jenengan pengen pecah riyen apa bapake dhisik? Sampeyan pengen dhisik apa bapake dhisik? Lain jenengan Pak. Antara istri niku pengennya wafat sinten piye? Bapak dulu apa istri dulu? Panjang umur semua.
Bapak dulu nggih. Oh niki lho. Contoh suami istimewa. Loh nggih Pak, lihat teng mriko asli, saya pengen ibunya duluan. Nggih. Istimewa. Berarti jenengan top Pak. Masya Allah. Tapi terlepas dari itu semua, umur Allah yang punya. Umur dalam kendali Gusti Allah. Yang penting sholat dijogo. Yang kedua apa kata Nabi? Wa adabul kabri, diselamatkan dari siksa kubur. Alhamdulillah. Pak ngapunten, Imam Syafi'i, Pak Bos, Imam Syafi'i niku usianya cuma 55 tahun. Pinten? 55 tahun. Tapi sudah di alam barzahnya sudah 1200 tahun. Berarti lama hidup atau lama mati? Lama mati. Makanya sesungguhnya dunia ini kata Nabi, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia tempat bercocok tanam untuk mencari bekal akhir. Kata suau, malas ngaji budal wis monggur dilun. Yasinan wae koyo kecu budal lah monggur dilun. Gitu. Masih lama seseorang berada di alam barzah. Tapi ngapunten ada bocoran. Teng kitab Tambihul Ghafilin. Lek tiyang niku iman, tiyang niku soleh. Begitu wafatnya hari pertama, selesai mungkar nakir memberikan pertanyaan, dijawab dengan bagus atas pertolongan Allah, selesai. Kemudian datang satu makhluk dan mayit ini bertanya, "Man anta, kamu siapa?" Mayit ini mengatakan, "Ana amaluka sholih." Saya adalah amal sholihmu. Saya sholatmu, saya sedekahmu, saya zakatmu, baca Qur'anmu. Berbentuklah manusia atas izin Allah dan menemani kita ila yaumil qiyamah, sampai datang hari kiamat. Lebih enaknya lagi nopo? Ketika wafat hari pertamanya, di malam pertamanya, orang yang beriman di dunianya taat, kata Nabi, faftahu lahu baban ilal jannah, dibukakan pintu alam barzahnya sampai kemudian menyaksikan kenikmatan surga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya tugas kita di dunia cuma satu, terus berusaha mencari bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saya pindah nehwal ibu. Ya Allah, kalau itu biasanya kalau pengajian tidak di dalam masjid atau tidak di dalam musola, ya biasanya nyanyi bareng Pak. Kalau di musola kan saru gitu, maksudnya musola penyanyi. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Kan saru gitu, gimana? Apa nak kuliah nih? Dimanapun ada bayanganmu, kemanapun ada bayanganmu, di setiap waktuku ada bayangmu. Oh Rasulku, kekasihku. Allahumma shalli ala Muhammad. Buat singkat yang ketiga, man hafadha ala sholati akramahullah bi khamsi khisalin. Yang tadi, orang yang menjaga sholat 5 waktu diberikan 5 kemuliaan. Yang nomor 3 apa? Wa yu'tihullahu kitabahu bi yaminih. Nanti ketemu Allah diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan.
yang menandakan bahwa si fulan, bahwa si fulanah adalah orang-orang yang selamat. Alhamdulillah. Amin ya rabbal. Insyaallah Pak, insyaallah perjuangan kita di dunia ini bahkan berakhir kebahagiaan dengan menerima catatan amal dengan tangan kanan. Yang nomor 4, iku wis mampu masane kok ini. Seng wis mampu ki capek mampu Pak, enak gitu. Yang nomor 4 nopo? Wa yamurru 'ala siratikal barqi. Orang yang menjaga sholat 5 waktunya, menghambakan diri kepada Allah, melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat. Alhamdulillah. Pak, iku lho Pak, nek gak pitulungi Gusti Allah gak mungkin iso lewat. Nggih boten? Jembatane rambut niki dibelah dadi 7. Pokok ati mlaku ning pot semene iki lho. Dalam jarak 4 meter iso tembuse top pisan gitu. Maka nih semua alam akhirat itu dalam kendalinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah sedaya selamat, amin. Amin. Yang terakhir yang menjaga salat 5 waktu napa? Wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Amin. Insyaallah kita semua salat dijogo masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah